Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Jumpa lagi dengan DPTSI. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengentry evaluasi atau nilai di My ITS Academics berdasarkan ini CPMK-nya ya. Kalau biasanya kita menilainya berdasarkan komponen evaluasinya, sekarang kita akan demokan bagaimana kalau case-nya di penilaian berdasarkan OBE ini kita entry sesuai dengan CPMK-nya. Di sini saya sebagaimana biasa ditemani oleh Pak Rizky. Nanti insya Allah beliau akan memandu kita. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Asik. Nah, seperti biasa dari aplikasi MyTest Academics, pastikan hak aksesnya sudah sesuai dosen dan prodinya. Kemudian kita masuk ke menu entry evaluasi dengan asumsi Bapak Ibu portofolio MK untuk kelas yang akan dientrykan nilai ini sudah permanen gitu ya, karena kita akan menggunakan pengisian menggunakan CPMK. Oke, saya pakai studi kasus kelas yang saya ampu yaitu arsitektur perangkat lunak kelas A. Di sini di mana portofolio MK-nya sudah diisi. Ya, sudah dipermanen, sudah ada rencana asesmen dan evaluasinya. Nah, karena sudah ada rencana asesmen dan evaluasinya, Bapak Ibu bisa langsung impor atau mengisikan manual sendiri. Saya contohkan dulu ya, mengisikan manual misalnya kalau mau manual, misalnya tugas, komponen evaluasi tugas, ini ya. Ini simpan. Nah, nanti Bapak Ibu di sini di bawahnya ada targetnya, ya 20, 30, 30, 20 gitu ya. Nah, ini minimum 4. Ya, jadi saya tambahkan lagi ETS. Kemudian saya tambahkan lagi EAS misalnya. Kemudian sini ada final project. Seperti ini. Kemudian, oh maaf, misalnya ini. Nah, di sini ada total evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu tergantung bagaimana Bapak Ibu di kelas melakukan evaluasi. Jadi bisa jadi satu komponen evaluasi itu berkontribusi pada banyak CPMK atau malah berkontribusi tepat di setiap CPMK. Nah, itu misalnya saya ambil yang mudah saja. Misalnya ini berkontribusi tepat di setiap CPMK misalnya. Ini sehingga sudah pas ke bawahnya sesuai target setiap CPMK ya. Sebenarnya contohnya ini CPMK 1 20%, CPMK 2 30, CPMK 3 30, CPMK 4 20, total 100. Ini bobotnya tugas 20%, bobotnya ETS 30, ES 30, FP-nya 20 misalnya. Nah, kalau sudah yakin si Bapak Ibu bisa finalisasi komponen evaluasi. Ini kalau yang manual, Pak Azik. Yeah. Nah, kalau sudah sepakat dengan dosen koordinator MK-nya, nah ini sebenarnya tidak perlu capek-capek mengisi komponen evaluasi secara manual. Sudah kami berikan fasilitas yaitu impor dari RAE yang sudah disepakati oleh tim dosen pengampu dan koordinator MK. Nah, langsung muncul yang sudah diisikan seperti ini. Nah, setelah itu finalisasi. Setelah finalisasi nanti ada di pertanyaan di sini, saya ingin mengisi nilai berdasarkan komponen evaluasi atau CPMK. Silakan Bapak Ibu isi salah satu. Nah, yang komponen evaluasi sudah ada di video sebelumnya. Nah, kita akan mengisi menggunakan berdasarkan CPMK. Nah, berarti Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi, itu satu evaluasi memang sudah didesain untuk menguji CPMK tertentu. Jadi CPMK 1 saya evaluasinya khusus untuk CPMK 1 saya masukkan. Untuk CPMK 2 evaluasinya khusus, CPMK 3 khusus, CPMK 4 khusus. Jadi ini mappingnya one to one, jadinya sangat mudah ketika mengentrikan by CPMK. Nah, ketika kita memilih CPMK, di sini kita lihat otomatis isian yang CPMK tampak. Jadi bukan komponen evaluasinya, tapi CPMK-nya, ada 4 CPMK. Saya lihat di view yang lain, by komponen juga ada, tapi nggak ada isiannya, karena isiannya harus by CPMK. Jadi ini nanti akan di-compute atau dihitung secara otomatis berdasarkan CPMK yang Bapak Ibu entrykan dengan mapping yang sudah ditentukan, yang difinalisasi tadi.
Nah, untuk mengisinya bisa lewat layar ini atau seperti biasa mungkin yang Bapak Ibu biasa bisa gunakan fitur template Excel. Saya save saja. Kemudian Bapak Ibu bisa buka. Dan Bapak Ibu silakan isi nilainya di sini sesuai dengan hasil dari evaluasi per CPMK-nya. Misalnya di sini saya isi 90, 80, 70, kemudian 60. Contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya seperti ini. Saya simpan, misalnya seperti ini. Kemudian saya tutup. Bapak Ibu tinggal upload saja yang tadi sudah. Pastikan tadi filenya benar gitu. Kalau salah pasti akan ditolak oleh sistem. Nah, setelah berhasil seperti ini, Bapak Ibu lihat bahwa sudah dihitung, berarti ini kan seperti biasa perhitungannya 90 kali 20. Jadi nilai masing-masing CPMK dikalikan bobot CPMK-nya. Nanti ini ada nilai angka dan nilai huruf. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah di sini sudah ada hitungan untuk masing-masing. X ini disesuaikan dengan mappingnya tadi di sini. Jadi dari mana angka 70, 78, 80 padahal kita nginputkannya kan sini. Nah, ini karena ada mapping yang tadi ini diambil dari sini. Oleh sistem dihitungkan langsung kalau berbasis komponen misalnya. Seperti tapi ini kita berbasis CPMK, Pak. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin inputannya seperti ini asumsi ya nilainya B semua. Kemudian ini ada histogram dan statistik yang Bapak Ibu bisa lihat seperti biasa. Bapak Ibu kalau sudah yakin silakan tekan tombol simpan permanen. Seperti ini ya, apakah Anda yakin nilai tidak dapat diubah lagi? Oke, setelah selesai Bapak Ibu bisa lihat ada kapan Bapak Ibu permanen dan Bapak Ibu masih bisa memperbaiki sampai tanggal 26 atau batas akhir pengisian nilai dengan menekan tombol batal permanen. Tapi setelah lewat tanggal 26 pukul 23.59 tombol ini sudah tidak ada, nilai sudah tidak bisa diubah kembali. Kira-kira seperti itu Pak Zik, cukup mudah bukan untuk yang CPMK ini. Alhamdulillah, sangat membantu sistemnya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Demikian Bapak Ibu sekalian video yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan melancarkan proses Bapak Ibu dalam mengentry evaluasi atau nilai dari anak-anak dari para mahasiswa kita. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di video DPTSI yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.